Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Fadil selaku dosen pengampu dalam mata kuliah hadis dalam perspektif Syiah. Dalam kesempatan kali ini izinkan sedikitnya saya Nur Iskandar akan menjelaskan tentang selayang pandang tentang madhab Syiah, yang dimana dari bentuk video ini juga yaitu salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yang dimana harus menjelaskan sedikitnya tentang hadis Syiah tersebut. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang sedikitnya tentang madhab Syiah. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam terus berkembang ke berbagai wilayah Arab dan bahkan ke luar Arab. Kekuasaan kaum muslimin semakin luas. Di saat itu pula berbagai persekongkolan muncul. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, di mana banyak orang-orang yang ingin memecah Islam itu menjadi beberapa bagian ya. Jadi ketika Rasulullah SAW telah wafat, di situ mulai bermunculan orang-orang yang dimana mereka ini ingin membagi Islam itu sendiri, terutama dari kaum Yahudi. Ada Abdullah ibnu Sa'bad, yaitu tokoh Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Ia mendapatkan celah kesempatan untuk melaksanakan rencananya memperkeruh suasana kedamaian pada kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW muncullah Abdullah ibnu Sa'ad, yang dimana dia ini ketika masuk ke dalam Islam, yang dimana tujuannya bukan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi bagaimana dia ini bisa masuk ke dalam kumpulan orang-orang Islam, yang dimana tujuannya untuk memperkeruh keadaan pada saat itu, dan dibuatlah perpecahan Islam sehingga Islam itu bisa terbagi-bagi, dan itu tujuan awalnya. Dalam konteks sejarah, para sahabat sering berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menyikapi banyak hal. Kendati demikian, mereka tetap bersatu dalam ikatan persaudaraan. Perbedaan pendapat dalam masalah agama pun adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Perbedaan tersebut sudah menjadi sunatullah. Mengutip perkataan dari berbagai tokoh, yang dimana banyak berpendapat tentang golongan Syiah ini. Perbedaan dalam bidang teologis, Islam memunculkan dua sekte besar, yaitu Sunni dan Syiah, yang hingga saat ini tak pernah surut. Kita sudah tahu mengenai dua sekte ini, Sunni dan Syiah, yang dimana dua-duanya ini seperti dua rel kereta yang yang sejajar, akan tapi tidak akan bisa disatukan. Itulah salah satu istilah di mana rombongan Sunni dan Syiah itu bisa diistilahkan seperti itu. Dalam kehidupan keberagamaan didiskusikan studi keislaman, perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah terkait konsep relativisme. Studi keislaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dalam satu contohnya, ada hadis tentang ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah sesudahku. Dari hadis di atas difahami oleh Sunni bahwa ada kewajiban untuk mengikuti para khalifah setelah Nabi.
orang-orang Sunni ini memahami dari salah satu hadis tersebut ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka para pewaris dari Nabi Muhammad SAW yaitu para sahabatnya, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau misalkan kita melihat kepada salah satu hadis yang tadi yang berbunyi, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah sesudahku. Orang-orang Sunni berpendapat kalau misalkan merujuk kepada hadis yang telah dibacakan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, apa yang harus mereka lakukan? Yaitu mengikuti para khalifah yang bagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang Sunni. Nah, namun dalam konteks Syiah mereka tidak menjalankan hadis tersebut. Namun Syiah meyakini adanya imamah dan tidak sebaliknya. Konsep imamah ini yang kemudian muncul sekte-sekte dalam teologi Syiah sendiri. Jadi Syiah ini tidak mengikuti apa yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka ikutilah para sahabat, ya, yang dimana itu telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi orang-orang Syiah tidak mengikuti perintah tersebut. Perdebatan tentang Sunni dan Syiah yang tak henti-hentinya, bahkan banyak para ulama menyebutkan juga sendiri mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah, ya. Lantas apa yang melatar belakangi kesesatan Syiah itu sendiri? Terkadang ketika tahuan atau ketidaktahuan mereka yang akhirnya membuat kita mengambil kesimpulan secara sepihak. Oleh karenanya makalah ini ditulis untuk mengenal Syiah terlebih dahulu, ya. Jadi kalau misalkan kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah sedikitnya saya telah bacakan tadi, bahwa Syiah itu mereka itu meyakini apa yang telah dirembukan oleh mereka sendiri, yang dimana itu juga tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.